Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji baginya yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya yang kita rasakan sampai saat ini, sampai detik ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam di atas sunnah, nikmat menuntut ilmu agama yang kebanyakan manusia tidak mendapatkannya, dan kebanyakan kaum muslimin, kaum mukminin tidak merasakan nikmat ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa nikmat ini selalu bersemayam di dada-dada kita, di hati-hati kita, bisa kita rasakan, bisa kita merasakan manisnya nikmat tersebut sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Kemudian juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertatap muka lagi dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Semoga kita termasuk dari bagian, mendapatkan bagian atau porsi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim serta diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masih membahas tentang rukun iman, dan kita memasuki sekarang rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima sebelum akhir. Rukun iman yang kelima sebelum akhir, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir ini banyak sekali mihwarnya yang akan kita bahas. Karena al-iman bil yaumil akhir atau yaumul akhir itu sangatlah luas, sehingga harus kita poin-poinkan. Makanya dalam judul materi ini adalah silsilah pembahasan iman kepada hari akhir. Kenapa? Al-iman bil yaumil akhir adalah, kata para ulama, kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Artinya setelah manusia mati, meninggalkan dunia ini, ada fase kehidupan berikutnya, yang mana kehidupan tersebut tidaklah sama dengan kehidupan yang sekarang, berbeda. Ya, berbeda dengan kehidupan sekarang. Ya, yang mana ini adalah bagian dari akidah seorang muslim, seorang mukmin, mengimani adalah al-haya ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Entah itu kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia, mendapatkan kenikmatan, dan kita memohon supaya mendapatkan itu semua.
Allahumma amin, atau sebaliknya kesengsaraan. Dan itu tergantung dari apa yang ia tanam di dunia. Apa yang ia tanam di dunia, maka panennya nanti di hari kiamat, di setelah kematian tersebut. Kalau ia tanamkan di dunia ini amal saleh, ketaatan, iman kepada Allah, menanamkan akidah yang benar, maka tidak jauh-jauh hasilnya insya Allah. Dan sebaliknya apabila dia tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh dan lain sebagainya, maka fala yalumanna illa nafsah, kata Nabi SAW. Maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Makanya ini adalah akidah seorang mukmin, mengimani hari setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mengatakan tidak ada kehidupan setelah dunia. Tidak ada. Kebanyakan mereka, kalaupun ada, mereka hanya mengatakan adanya surga saja. Tidak ada yang namanya neraka, tidak ada yang namanya kesengsaraan, tidak ada yang namanya azab kubur, tidak ada yang namanya kenikmatan kubur, tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya fase-fase setelah dia meninggal. Makanya mereka memiliki akidah yang sekarang diadopsi oleh orang-orang muslim yang jahil, yang tidak tahu agama, yang tidak tahu ilmunya. Apa? Kalau ada orang mati mengatakan rip. Apa itu rip? Rest in peace. Apa bahasa Indonesianya? Istirahat yang dengan penuh kedamaian. Ucapan ini dibangun di atas akidah mereka bahwasanya mereka kufur terhadap akhirat. Ucapan ini lahir dari keyakinan mereka bahwasanya tidak ada akhirat bagi mereka. Kalaupun ada, jannah. Makanya katakan rest in peace. Dan itu diucapkan oleh orang-orang muslim. Padahal isinya kekufuran. Mereka tidak mengimani azab kubur, tidak mengimani nikmat kubur, tidak mengimani fitnah kubur yang nanti kita akan bahas, tidak mengimani mizan, hisab dan lain sebagainya. Makanya mereka mengatakan rest in peace. Atau kadang kita mengatakan dengan ibarah yang lain. Ketika dia mengucapkan kepada para pentakziah, jazakumullah khairan, kepada para hadirin yang telah mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu benar apa tidak? Batil, salah. Kenapa? Justru kubur itu adalah awal permulaan kehidupannya yang baru. Justru alam kubur itu yang baru ia diletakkan adalah awal permulaan ikhtibar, ujian bagi dirinya. Makanya nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya insya Allah tentang alam barzakh. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Ini pentingnya kita belajar ilmu akidah biar lidah kita tidak kesleo. Biar lidah kita tidak terpleset sebagaimana kebanyakan manusia kepleset dalam masalah ini. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan mereka orang-orang yang tidak tahu, yang jahil terhadap perkara agama, wabil khusus perkara akidah. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, di sini disebutkan bahwasanya apa sih yang dinamakan hari akhir? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Terbetik di benak kita kalau disebutkan hari akhir ya hari kiamat. Naam, itu secara umum makna luasnya atau makna sempitnya hari kiamat. Artinya kehidupan setelah kematian. Makanya orang yang mati itu dia telah mendapatkan hari kiamatnya yang kecil. Man mata, kata Nabi, faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati maka telah tegak baginya kiamat. Telah tegak baginya hari kiamat, yakni kiamat as-sughra. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat as-sughra, yakni al-maut. Ada al-kiamat al-kubra, yang mana hancurnya alam semesta. Taib, ikhwani fiddin azani Allah yakum. Disebutkan yaumul akhir, yang dimaksud adalah kata Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili. Saya bawakan Syekh Sulaiman dan Syekh Salih Sindi, hafizahumallah ta'ala. Yaumul akhir adalah yaumul qiyamah alladhi yub'atsun nas fihi lil hisab wal jazaa. Hari akhir adalah
Hari kiamat yang dimana manusia dibangkitkan untuk dihisab dan dibalas. Untuk dihisab dan dibalas. Naam ya ikhwah. Hari kiamat itu ya pasti ya, kalau tidak ada dalil pun terkadang logika kata para ulama itu memberikan isyarat kepada sana. Artinya begini, kalau ada orang baik tidak diganjar, ada orang buruk tidak diganjar, maka hidup ini bagaikan hidup yang main-main, abad. Kalau sekiranya tidak ada hari kiamat yang dibalas, orang baik dibalas, orang buruk dibalas, maka kehidupan ini percuma. Orang soleh tidak diganjar nantinya, orang buruk tidak dihukum. Apa faedahnya? Hilang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata para ulama, logikanya sampai ke situ. Syekh Utsaimin juga menyebutkan, adanya hari kiamat pun, logika pun mengatakan demikian. Percuma orang sholat, orang puasa, orang zakat, tapi setelah mati gak ada apa-apa. Orang buruk, orang berbuat zalim, membunuh, berzina, ya, berbuat tindakan kriminal, tapi setelah kematian rest in peace. Ada hikmahnya tidak? Tidak ada. Jadi apa faedahnya orang beramal dan orang beramal baik atau beramal buruk kalau ujung-ujungnya nggak ada apa-apa? Itu secara logika mengatakan adanya hari kiamat tanpa dalil loh ya. Kalau dalil banyak ribuan. Semua Al-Quran berbicara hari kiamat. Semua Al-Quran, artinya semua isi Al-Quran berbicara tentang hari akhir atau tentang kehidupan akhirat daripada perkara dunia. Taib, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kenapa dinamakan hari akhir? Ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman. Kenapa dinamakan dengan hari akhir? Qil, dikatakan bahwasannya li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari setelah hari tersebut. Artinya kehidupan dunia sudah berakhir, nggak ada lagi hari esok. Adanya hari setelah kematian. Artinya manusia setelah hancur semua, alam semesta hancur, maka disebutlah itu adalah yaumul akhir, ya. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa yastaqirru ahlun nar fi manazilihim. Yang dimana ahlu surga masuk ke dalam surganya, ahlun nar masuk ke dalam nerakanya, ya, ke tempat-tempatnya. Itu yang namanya yaumul al-akhir, ya. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwasannya dinamakan yaumul akhir karena hari itu ada dua. Hari itu ada dua. Yang pertama, yaumun qarib, hari yang dekat, yaitu hari-hari dunia. Hari-hari dunia, hari esok, yang kemarin, ya, yang lusa. Itu yaumun qarib, hari yang dekat. Artinya ayyam, zaman di dunia ketika dia hidup, ya. Wa yaumun muakhar, hari yang diakhirkan adalah halul akhirah, keadaan secara umum di akhirat. Jadi hari pada manusia itu ada dua, nggak ada yang ketiga. Hari di dunia, yaumun qarib yang dekat, dan hari di akhirat itu dinamakan hari akhir karena dia belum terjadi. Ya, baik itu kiamat sughra ataupun kiamat al-kubra. Taib, ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Di sini disebutkan kata Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala, al-imanu bil yaumil akhir artinya adalah al-imanu bil hayatil ukhrawiyah, mengimani tentang kehidupan ukhrawi, akhirat. Ya, akhirat itu dinamakan akhirat karena akhir dari bahasa Arab. Akhirat dengan akhir, ya. Artinya akhir dari setelah dunia. Allati takunu ba'da hadhil hayah, yang mana terjadi setelah kehidupan ini. Terjadi setelah kehidupan ini. Fa inna syar'a wal aqla qad tawarada ala itsbati anna thammata daran akhirah ba'da hadhil hayah. Karena secara syariat dan logika tadi telah kita sebutkan, telah menetapkan bahwasannya ada sebuah tempat tinggal akhirat yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Tadi alasannya tadi, ya, bahwasannya orang baik itu wajib untuk dibalas,
Dan orang buruk pun wajib untuk dihukum. Ya, secara kaidah, kalau dua-duanya ini dihapus, artinya setelah kematian tidak ada apa-apa, maka hilanglah hikmah Allah. Allah menciptakan manusia untuk beribadah, tapi nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat ganjaran sama sekali. Mati sudah. Ya, sebagaimana akidah orang kafir, wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang mematikan kita kecuali dunia, ya, kecuali zaman. Ya. In hiya illa hayatuna dunya, kata orang kafir. Kehidupan kami ya ini, kehidupan kita ini ya ini, kehidupan dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membuat kami mati kecuali ya kalau sudah ajalnya. Kalau sudah ajalnya mati ya mati, sudah, khalas. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, itu akidah orang kafir, tidak mengimani hari akhir, wabil khusus hari kebangkitan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berbicara hari akhir, ada 3 perkara yang sangat penting yang harus kita bahas. Yang pertama adalah al-imanu bil hayati al-barzakhiyah. Mengimani tentang kehidupan barzakh. Ya, mengimani tentang kehidupan barzakh. Kemudian yang kedua, mengimani bimawaqifil qiyamah, tentang terjadinya atau keadaan-keadaan hari kiamat setelah barzakh. Nanti kita insyaallah sebelum membahas hari kiamat atau hari kebangkitan, kita juga akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan secara detail oleh Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, dan tanda-tanda sedang, tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada tanda-tanda yang kalau sudah ini muncul, maka kiamat sudah berada di pintu gerbang. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bil jannati wan nar. Ini yang paling akhir dari fase kehidupan manusia. Nggak ada lagi selain ini. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Sudah. Kalau setelah itu selesai kehidupan dunia. Yang ini khalidina fiha abada, yang ini khalidina fiha abada. Tergantung. Kalau orang kafir, orang munafik, nifaq akbar, khalidina fiha abada, masuk neraka. Kalau orang beriman, orang yang bertauhid, kemudian bermaksiat, mungkin bisa diazab di neraka beberapa waktu. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Kan satu hari di sana berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Jadi jangan menyepelekan tentang maksiat. Oh, tenang, Allah Ghafurur Rahim. Tenang, selagi kita tidak berbuat syirik, Allah mengampuni kita. Kalaupun mengazab ya paling beberapa saat, kemudian diangkat kemana? Ke surga. Nah, orang kayak gini adalah orang yang tertibu dengan talbis iblis. Siapa yang kuat 5 menit di akhirat, 5 menit di neraka jahanam. Ya, lihat Abu Jahal diazab di kuburnya sudah 1400-an, ya, 1400 berapa sekarang hijriahnya? 1440-an. Ya, diazab sekarang di alam kubur. Mungkin dia belum merasakan 1 hari atau 2 hari di sana. Tapi lihat Abu Bakar diberikan kenikmatan oleh Allah di alam kuburnya setara dengan masa yang Abu Jahal diazab. Mungkin Abu Bakar masih merasakannya sehari atau 2 hari. Kita nggak tahu. Karena kehidupan di sana tidak sama dengan kehidupan di dunia. Ya, sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan. Jadi jangan terperdaya, tenang, Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Habis ini kita taubat, kelar. Siapa yang menjamin taubat Anda diterima oleh Allah? Itu pertama. Kemudian siapa yang memberi taufik oleh Allah dari Allah untuk Anda agar bisa bertobat? Terkadang orang ngulur, ternyata nyawanya dicabut dulu dan dia belum bertobat. Akhirnya apa? Hisabnya di sana. Jadi jangan terpedaya dengan
kemurahan Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhal insanu la, gimana dalilnya? Surat Al-Infitar. Gimana? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya dengan kemurahannya Allah Azza wa Jalla? Sehingga apa? Saking Allahnya Ghafurur Rahim, tenang. Tahu-tahu sudah mati dulu dan dia belum bertobat, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Taib, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang al-hayah al-barzakhiyah, kehidupan barzakh, itu kita bahas ada 3 poin. Yang pertama, al-imanu bi fitnatil qabr. Mengimani tentang fitnah kubur. Yang kedua, masuk di dalamnya al-fitnah kubur adalah iman dengan azab kubur dan kenikmatan kubur. Kemudian yang ketiga masuk dalam hal ini adalah mengimani adanya malaikat yang menanyakan mayit yang bernama Munkar dan Nakir. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang masalah al-hayah al-barzakhiyah. Taib, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, al-fitnah al-qubur. Al-fitnah fil qubur. Apa yang dimaksud fitnah fil qubur? Fitnah di sini bukan memfitnah bahasa Indonesia, ya. Artinya orang menuduh seseorang sesuatu yang tidak ia lakukan, itu fitnah bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan, ikhtibar, ujian, ya, itu fitnah, masuk di dalam bala, ya, itu fitnah. Al-fitnatu fil qubur, kata para ulama, adalah su'alul mayyit ba'da dafnihi, yakni pertanyaan yang ditujukan kepada mayit setelah dia dimakamkan. Al-as'ila ats-tsalatsa, 3 pertanyaan yang dimana kitab ini menyusunnya agar seseorang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu usul, 3 pondasi yang akan ditanya seorang mukmin, muslim, kafir, munafik juga akan ditanya. Manusia secara umum akan ditanya. Makanya di sini membahas detail tentang 3 poin tersebut. Tentang apa? Tentang Rabbnya, tentang nabinya, dan tentang apa? Agama Islam, ya. Dan manusia itu terbagi menjadi 2 dalam hal ini. Ada yang muthabbat, yang diteguhkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat tadi, ya. Sehingga Allah berikan balasan kebaikan yang luar biasa. Nanti kita akan sebutkan. Dan makhzul, orang yang dihinakan dengan tidak bisa menjawab. Orang yang makhzul, yang dihinakan, yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jal karena perbuatannya, sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Jadi dari poin ini kita bisa mengetahui, ya ikhwah, bahwasannya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat bukan karena kita tahu pengetahuannya ketika di dunia. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad SAW, madinuka al-Islam. Hatta anak kecil bisa jawab. Iya, Pak. Tapi tidak demikian perkaranya ketika terjadi. Itu pertama, atas taufik dan bantuan dari Allah Azza wa Jal, Allah teguhkan. Yang kedua, dari amal solehnya. Dari amal solehnya. Sekarang pertanyaannya, itu yang di alam kubur kita nggak tahu. Sekarang yang kelihatan, orang yang sakaratul maut, apakah semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Ada yang dimudahkan, ada yang susah. Iya apa tidak? Itu yang kita lihat. Yang kita lihat. Bagaimana lagi dengan pertanyaan malaikat? Itu jauh lebih berat. Bisa dipahami, bisa dianalogikan. Ya. Bisa dikiaskan maksudnya. Lihat,
orang yang ingin mati saja ada yang dimudahkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang kali sehingga husnul khatimah. Ada juga yang dikatakan ya fulan qul la ilaha illallah, nggak bisa jawab, malah ngomongnya perkataan yang lain. Ya pernah disebutkan terjadi di Jawa Tengah ya, ketika saya masih santri. Ketika menyebutkan orang tersebut ingin dalam keadaan sekarat, ya, ditalkinkan kepada orang tersebut la ilaha illallah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, saya mengatakannya tidak dilakukan. Ada apa denganmu? Sebuah lirik lagu, ya. Ada apa denganmu? Diulangi lagi. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ada apa dengan dia melakukannya? Terus sampai dia mati. Lihat, orang yang seperti ini nggak bisa. Kenapa? Tergantung kebiasaan dan amal perbuatannya. Kebiasaannya mendengarin musik, nyanyi, maka matinya pun kayak gitu. Ya, disesatkan sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu baru di dunia, gimana lagi di alam barzakh ketika ditanya tentang apa? Tentang 3 poin ini yang disebutkan dalam kitab. Jadi bukan karena kita tahu di dunia. Makanya jawabannya orang kafir gimana? Ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Lihat jawabannya orang kafir. Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar jawaban ini, dan aku ikut-ikutan ketika di dunia. Lihat, dia pernah mendengar. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Syekh Sulaiman bahwasanya malaikat membocorkan jawabannya pun tetap nggak tahu. Lihat, sudah dikasih bocoran jawabannya. Manir rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Apakah dia Muhammad? Lihat, malaikat membentaknya. Apakah dia Muhammad? Apa jawaban orang kafir tersebut? Ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar ini manusia mengucapkannya, aku ikut-ikutan. Lihat, aku ikut-ikutan taklid hanya karena adat. Ya, ibadah adat. Jadi apa? Ikut-ikutan. Sehingga nggak dapat pahala di sana, dapatnya malah azab. Sehingga mayit tersebut dipukul dengan palu gada yang besar sehingga tulang belulangnya berantakan. Ya, apabila palu tersebut dipukulkan kepada sebuah gunung, hancur jadi debu berkeping-keping. Ya, menjerit jenazah tersebut, semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Makanya di kuburan itu nggak ada hewan ternak kebanyakan. Kenapa? Mendengar azab kubur. Ya, mendengar azab kubur, nggak ada kambing, nggak ada sapi, ya apalagi onta, ya nggak ada, ya nggak ada. Tapi yang ada apa? Manusia bermaksiat di situ. Yang dibawa lagi di azab, di atas lagi berbuat mesum. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini syaitan yang mengelabui manusia sampai sedemikian rupanya, sampai kuburan yang menjadi tempat yang sangat mengerikan pun dijadikan tempat bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu ayuhal ikhwan namanya al-fitnah. Yani pertanyaan dua malaikat kepada mayit tentang Rabbnya, tentang dinnya, tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, yang kokoh. Kata para ulama, ini adalah tentang fitnatul kubur. Tentang fitnatul kubur sehingga Allah mudahkan. Dan orang-orang zalim disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyesatkan orang zalim pun karena keadilannya. Karena orang tersebut berhak untuk disesatkan. Ya, karena mereka tidak beramal untuk dirinya sendiri sehingga mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya ya, di sini kita tahu kesalahan orang kalau habis dikubur, ya, adat-adat di sini yang jauh dari norma-norma agama, ya, setelah dikubur ditalkin mayitnya. Yang namanya talkin itu sebelum mati. Kalau setelah mati ya nggak dengar apa-apa. Ya dikubur, kalau di sini pakai bahasa Sunda, ya di Jawa pakai bahasa Jawa, ya nggak tahu di daerah mana pakai bahasa, mungkin bahasa daerah masing-masing, ya
ya fulan ibn fulan. Setelah dikubur ini, ya, apabila datang dua malaikat kepadamu dan bertanya kepadamu, man rabbuk, jawablah Allah. Apabila yang bertanya kepadamu tentang nabinya, maka jawablah Nabi Muhammad. Dan terus agamanya Islam. Siapa yang mengajarkan kayak gini? Apakah Nabi dan para sahabat yang melakukan demikian? Sudah beda ruang, sudah beda cerita, nggak bakal mendengar apa-apa kecuali kata Nabi hanya terompak sendalnya saja. Orang yang mengiring jenazahnya, jenazah akan mendengar terompak sendal. Setelah itu nggak dengar apa-apa, nggak dengar apa-apa. Kalaupun bisa mendengar, nggak bisa menjawab. Ini bantahan bagi mereka yang sering berdoa ke kuburan, minta kepada wali fulan ini dan lain sebagainya untuk untuk hajatnya dipenuhi, berdoa kepada selain Allah. Ya, karena mayit sudah beda ruang dengan kita. Sudah beda ruang dengan kita. Makanya sebagian orang mengatakan, Ustaz, katanya ada datang dua malaikat. Buktinya ketika mayit itu otopsi, tetap aja berbaring. Enggak kebakar, enggak sejauh mata memandang, ya seperti itu saja. Katanya didudukkan mayitnya, kok tetap berbaring. Nah, kita katakan ya ikhwah, ini adalah al-imanu bil ghaib. Iman bil ghaib sudah beda ruang dengan kita. Sudah beda ruang, beda alam dengan kita. Kita saja kalau melihat orang tidur, ya orang tidur, entah itu dia sedang mimpi baik atau mimpi buruk, kita berada di sebelahnya, merasakan gak apa yang dia mimpikan, yang ia mimpikan? Dia mimpi ini, lagi tidur mimpi, ya, rebahan di masjid, tidur, ya, atau sebagian bahkan lagi di pengajian pun tidur mimpi, ya, di sebelahnya merasakan gak mimpinya? Enggak. Nah, itu baru orang yang tidur. Bagaimana lagi dengan apa? Dengan orang yang sudah mati, sudah beda ruang. Ya, sudah beda ruang. Ini ya ikhwah, perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Kita beriman kepada gaib. Sedangkan orang kafir tidak beriman kecuali sesuatu yang dipandang atau yang dirasakan oleh panca indranya. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masuk dalam pembahasan fitnah kubur adalah kita beriman dengan azab dan nikmat kubur. Itu wajib kita yakini. Dan ini bagian iman kepada hari akhir, ya, mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Kalau kita sebutkan dalilnya banyak dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 93, Allah Azza wa Jalla berfirman, Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sekiranya engkau melihat orang-orang zalim ketika berada dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat, ya, membentangkan tangannya, memukul mereka, akhriju anfusakum, keluarlah jiwa kalian, jiwa kalian yang busuk. Al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang al-hun. Yani azab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allah. Disebabkan karena kalian berkata kepada Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dengan ayat-ayatnya itu menyombongkan diri. Kata para ulama, al-yauma tujzauna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azabul hun, azab yang hina atau azab yang rendah. Kata para ulama, itu adalah azab kubur. Itu adalah azab kubur. Ya, itu dalil pertama tentang azab kubur. Dalil berikutnya adalah tentang keluarga Fir'aun dan keluarganya yang diazab. Dalam surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dipaparkan kepada mereka, yakni Fir'aun dan bala tentara dan keluarganya yang kafir,
kecuali istrinya yang mukminah, Asyiyah, bahkan termasuk pemuka wanita ahlu surga. Guduan wa asyiyah, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Pagi dan petang. Ya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan tatkala hari kiamat terjadi, maka dikatakan kepada Fir'aun dan keluarganya, masukkanlah Fir'aun, ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, asyaddal azab, azab yang pedih. Berarti di dalam ayat ini ada berapa azab? Ada dua. Ada dua. Azab yang dipaparkan pagi dan petang, ya, dan azab yang nanti akan dinantikan, akan dirasakan oleh Fir'aun dan bala tentara serta keluarganya di hari kiamat, asyaddul azab, azab yang pedih, yaitu di neraka jahanam. Kata para ulama, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya, neraka dipaparkan kepadanya, kepada mereka di pagi dan di sore hari, yakni azabul kubur. Dan Fir'aun sekarang masih di alam barzakh, ya, ribuan tahun, dan diazab pagi dan petang, dipaparkan dan terus-terusan dipaparkan azab bagi mereka. Ya, ini dalil menunjukkan bahwasannya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini menerangkan tentang asrun kabirun, pedoman utama, asas utama tentang pendalilan ahlus sunnah wal jamaah bahwasannya ala azabil barzakh fil kubur, adanya azab di barzakh, di alam kubur, ya, azab kubur. Jadi ada, bukan khayalan, bukan dongeng dan lain sebagainya. Ini adalah akidah yang harus dipahami, ya. Kemudian ayat yang lain dalam surat Taubah, ya, surat Taubah ayat 101, Allah Azza wa Jalla berfirman, sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka dua kali. Kami akan azab mereka dua kali. Thumma yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yang besar. Ke azab yang besar. Maka di dalam ayat ini ada dua azab yang disegerakan, kemudian azab satu azab yang menanti di hari kiamat. Ada dua azab. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab dua kali. Kata para ulama, ya, azaban qablal azabil azim, sebuah azab, siksaan sebelum adanya siksaan yang besar, yaitu dua kali. Kata para ulama, disebutkan Mujahid, Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sanu'adzibuhum marratain, kami azab mereka dua kali, yakni bilju, dengan kelaparan di dunia, wa azabil qabr, dan azab qabr, azab di kubur, ya. Dalam berkata Qatadah rahimahullah, yang dimaksud marratain, dia azab dua kali, azabun ad-dunya, siksaan di dunia, wa azabul qabr, dan azab di kubur, ya. Ini pendalilan bahwasanya tentang adanya azab kubur. Kata Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili mengatakan, ayat ini menegaskan kepada kita adanya azab sebelum azab hari kiamat. Wa huwa ta'dzib, siksaan, wa tadyiq bitadyiqi alaihim fid dunya, dengan disempitkannya mereka di dunia. Sempit itu ada dua, ada sempit yang maknawi, ada sempit yang hakiki. Sempit yang maknawi dan sempit yang hakiki. Orang kafir dadanya itu sempit, ya. Dan begitu juga yang berkiblat dengan mereka. Makanya mereka itu sering melancong sana sini, jadi turis sana sini. Kenapa? Dadanya mereka neraka jahanam. Dadanya mereka itu neraka jahanam sempit. Makanya dia berusaha untuk merefresh diri mereka, jalan-jalan ke gunung, ke pantai, ya, melakukan semua syahwat ia lakukan. Kenapa? Ingin refresh. Kenapa? Dada mereka itu azab jahanam, itu azab di dunia. Makanya tidak jarang dari mereka bunuh diri. Kalau ada permasalahan kecil, ya Allah, kecil banget, bunuh diri. Kenapa? Nggak ada iman, ya. Sampai-sampai pemerintah mereka
kebakaran jenggot, bikin bangunan khusus untuk bunuh diri. Lihat negara-negara Swedia, Norwegia yang katanya negara makmur di dunia. Ya, negara yang paling bahagia katanya. Ternyata didapati penduduknya negara yang paling banyak melakukan bunuh diri dengan berbagai versi, yang menabrakkan diri ke kereta api, yang menerjunkan diri ke jurang, ya, ada yang gantung diri dan lain sebagainya. Mana katanya paling bahagia, ya, sampai-sampai pemerintahnya membuat bangunan khusus untuk bunuh diri, biar nggak bikin repot orang lain. Kenapa? Orang kafir dadanya sempit. Mereka naam ketawa, ketiwi itu hanya yang zahir, tapi di dalam dadanya neraka jahanam waliyadzubillah. Itu bentuk azab. Bentuk azab al-ma'nawi. Ma'nawi yakni yang bukan hakiki. Adapun yang hakiki banyaknya musibah. Lihat negara-negara kafir kalau dapat musibah nggak tanggung-tanggung. Kalau di Indonesia puting beliung, di Amerika misalnya tornado, ya, bandingannya besar. Longsornya gede-gedean. Kenapa? Azabnya juga nggak tanggung-tanggung. Makanya kita tuh dilarang untuk melancong ke negeri kafir, ditakutkan ketika Anda di situ azab Allah turun. Kalau azab Allah turun ya sudah semuanya kena. Entah itu yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang bertauhid, kena semua kecuali yang Allah selamatkan. Makanya hikmah kenapa kita dilarang untuk pergi ke negara kafir untuk tamasya, untuk piknik, gak boleh. Ya, ini bagian dari al-wala wal bara. Di negeri kita yang muslim, sekolah-sekolah sunnah malah study tour kemana? Ke candi-candi, ke tempat peribadatan. Apa bedanya sama orang yang berkunjung ke gereja? Ya, kita disuruh untuk membenci peribadatan mereka, bagian dari la ilaha illallah. Ini malah foto-foto selfie-selfie. Ke pura kemana? Kalau azab Allah turun, ente di situ gimana? Siapa yang disalahkan? Dengan dalih toleransi dan lain sebagainya. Kalam fadhi semuanya. Ya ikhwah, nas'alullah salamah wal afiyah. Sudah masuk isya? Taib, kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan isya. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi orang kafir itu mendapatkan kesempitan, yakni dadanya di dunia secara maknawi, dan mendapatkan azab kubur, yakni kesempitan di alam kuburnya ketika mendapatkan azab dihimpit, ya, sehingga dia mendapatkan kesempitan. Itu makna dari sanu'adzibuhum marratain, kami azab mereka 2 kali, di dunia dan di barzakh, kemudian di yaumul qiyamah akan mendapatkannya juga azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalil azab kubur dalam Al-Qur'an. Adapun dalam sunnah banyak. Dalam sunnah banyak sekali. Di antaranya dalam sebuah hadis di Sahih Muslim dari Zaid ibn Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula alla tadafanu," sekiranya kalian tidak saling memakamkan, yakni menguburkan jenazah, la da'autullah, pasti aku berdoa kepada Allah azza wajal, an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Pasti aku berdoa kepada Allah agar Allah memperkenankan kalian mendengar azab kubur sebagaimana aku mendengar azab kubur sekarang. Sebagaimana aku mendengar azab kubur sekarang. Artinya Nabi SAW diperdengarkan oleh Allah azza wajal tentang azab kubur. Adapun selain Nabi SAW tidak mendengar azab kubur. Kenapa? Dengan idlah tadi. Pertama, ini iman bil ghaib. Yang kedua, laula alla tadafanu, sekiranya kalian tidak saling memakamkan, menguburkan jenazah, pasti aku berdoa kepada Allah agar kiranya Dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana aku mendengarnya sekarang. Ya, kalau kalian mendengar azab kubur, kata Nabi, khalas, nggak ada lagi yang namanya memakamkan jenazah. Bahkan kata Syekh, falau sami'an nasu azabal qabri lama dafana habibun habibah. Sekiranya manusia mendengar azab kubur, nggak ada kekasih memakamkan pasangannya. Seorang ayah memakamkan
anaknya atau seorang anak memakamkan orang tuanya, nggak ada. Kenapa? Pada takut dengan azab kubur. Ngeri. Kalau mendengar la sa'iq, disebutkan dalam riwayat, kalaupun mendengarnya pingsan langsung seketika, nggak kuat telinga ini mendengarnya. Kenapa? Di luar nalar kita. Apa yang kita bayangkan tentang azab kubur jauh lebih ngeri daripada yang kita bayangkan. Makanya Nabi nggak mau mendoakan agar umatnya mendengar. Kalau mendengar ya semuanya muslim, semuanya mukmin, nggak ada yang kafir. Semuanya ahlul masjid. Sholat subuh kayak sholat Jumat bisa jadi, nggak ada yang ketinggalan. Kenapa? Azab kubur. Ya. Ada azab kubur. Ya, nas'alullah salam ala afiyah. Makanya disebutkan thumma aqbala alaina biwajhi. Kemudian Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Kemudian berkata, ta'awwadhu billah min adzabin nar. Berlindunglah kepada Allah dari azab neraka. Maka para sahabat mengatakan, na'udzu billah min adzabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kemudian Nabi bersabda, ta'awwadhu billah min adzabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Ini syahidnya, korelasinya. Maka para sahabat mengatakan, na'udzubillah min adzabil qabr. Kami berlindung dari azab qabr. Kemudian Nabi bersabda, ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah, baik itu yang nampak maupun yang sembunyi. Maka kami pun mengatakan demikian, na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari segala fitnah yang nampak maupun yang tak nampak. Kemudian kata Nabi, ta'awwadzu billah min fitnati dajjal. Berlindunglah kalian dari fitnah dajjal. Maka kami pun para sahabat mengatakan, na'udzubillah min fitnati ad-dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Itu hadis yang menyebutkan tentang azab kubur. Dalil berikutnya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya kalian. Ini agak ekspres ya, karena waktunya sudah isya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza mat, apabila mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, maka dipaparkan kepadanya tempat duduknya nanti. Ya, di setiap pagi dan sore di alam kuburnya ini. Apabila seseorang mati, uridha alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, akan dipaparkan kepadanya tempat duduknya, yakni tempat tinggalnya nanti di pagi hari dan di sore hari, pagi dan petang. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Allahu akbar. Jika dia termasuk penduduk surga, maka yang akan dipaparkan dia adalah ahlu surga. Maka dia bagian dari ahlu surga. Semoga kita bagian dari ini. Wa in kana min ahlin nar, naudzubillah. Apabila dia sudah ditakdirkan ahlun nar, fa min ahlin nar, maka dia akan dipaparkan. Ini loh, ente ahlun nar nantinya. Lihat, diberikan jaminan seperti itu. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduk, ini adalah tempat tinggalmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah bangkitkan engkau hari kiamat. Ya, Abu Jahal lihat 1440 sekian masih di alam kubur dipaparin terus tuh. Ya, harus kita yakini. Abu Bakar sebaliknya mendapatkan kenikmatan terus. Jadi orang yang berakal itu selalu membangun rumahnya yang tempat tinggalnya lebih lama. Dunia cuma 60, 70, maksimal 90. Itu pun jarang. Tapi lihat, alam barzah lebih lama ketimbang dunia. Bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, nggak tahu sampai kapan. Jadi waktunya lebih panjang daripada waktu dunia. Itu hadis yang pertama. Hadis berikutnya ini lebih tegas lagi menerangkan tentang azab kubur. Nah, hadisnya terkenal ya, masyhur di kalangan awam juga, dan ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW melewati dua kuburan. Melewati dua kubur. Wa qala innahuma la yu'adzaban. Mereka ini berdua sedang diazab. Sedang diazab, yakni azab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka ini tidak diazab kecuali wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka ini tidak diazab dalam perkara besar. Artinya dosa yang ia lakukan ini dipandang remeh oleh manusia, padahal besar di sisi Allah. Ya.
Apakah itu yang dianggap remeh tersebut yang bukan besar? Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari dua orang ini, fakana la yastatiru minal baul. Orang ini kalau kencing nggak menutup dirinya. Nah, awas tuh, hati-hati. Yang WC berdiri, ya, terancam azab kubur. Kalau auratnya terlihat. Kenapa? La yastatir, dia tidak menutup dirinya. Dan berapa banyak kita saksikan, ya, orang yang kencing dengan WC berdiri, ya, WC ala Faranji itu, ala barat, ya, terlisingkap auratnya, bahkan maaf, kemaluannya pun tersingkap. Hati-hati. Ya, ini terancam dengan azab kubur. Ya, wal'iyadzubillah. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, fakana la yatanazzah minal baul. Adapun orang ini tidak tidak bersih dalam buang air kecil. Dia tidak bersih dalam membersihkan najisnya. Kecipratan, kena kakinya, kena pakaiannya, ya, terus dipakai untuk sholat. Nah, sholatnya batal itu, hati-hati. Kenapa? Dianya jorok. Itu yang masih cebok saja bisa terpapar, bisa terancam azab kubur. Bagaimana lagi yang nggak cebok? Ya, supir-supir truk, supir-supir angkot, yang lewat nggak ada bedanya sama kuda, sama sapi, sama kambing. Ya, udah beres. Dan orang-orang yang kencing di WC pun kayak gitu, nggak cebok sama sekali. Sudah, begitu saja. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ya, tanazzahu 'anil baul fa inna ammata 'adzabil qabri minhu. Ya, bersihlah dalam kencing, dalam membersihkan najisnya, karena kebanyakan manusia terkena azab kubur dalam perkara ini. Ya, hati-hati. Ya, jangan kencing seperti WC-WC berdiri itu. Kalaupun kencing darurat saja, ya, ketika toiletnya semuanya sudah penuh, ya. Dan kalaupun memakai itu, usahakan jangan sampai auratnya tersingkap. Karena mayoritas orang yang kencing seperti itu tersingkap auratnya, sehingga terkena azab kubur. Atau, ya, percikannya kemana-mana. Atau, ya, tidak bersih ketika istinja. Ya, karena gara-gara ngikutan orang barat. Orang barat pakai tisu, mau kita juga pakai tisu. Airnya dihilangkan. Ya, awas, hati-hati. Naam, istijmar itu bagian dari syariat, tapi kebanyakan orang kayak gini nggak bersih. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ya, ini bagian dari azab kubur. Na'udzubillah. Makanya ada beberapa orang bertanya, Ustaz, ana sudah bikin WC seperti itu karena dia adalah orang manajer hotel. Maka kasih sarannya sebagian masjid-masjid menggunakan tirai, diberikan tirai. Jadi aman, auratnya tidak tersingkap, ya, dari penglihatan orang lain, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tapi kita lanjutkan. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, doyan ngadu domba, doyan mancing orang supaya emosi. Ini awas, hati-hati, banyak nih yang gini. Walaupun bercanda, kalau membuat orang lain itu marah, bahkan dua orang berseteru gara-gara perbuatan kita, maka Anda telah melakukan namimah, yang mana terancam dengan ancaman azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Taib ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah azab kubur itu berkaitan dengan ruh saja, yakni azab kubur dan kenikmatannya, atau ruh dan jasad? Ini khilaf di antara ulama. Warrajihu wallahu a'lam, secara umum, ya, azab kubur itu menimpa ruh yang berkaitan langsung dan dirasakan oleh jasad, artinya ruh dan jasad. Tapi ada beberapa keadaan, ya, seperti para syuhada Uhud disebutkan ruh-ruhnya disebutkan. Artinya ruhnya saja yang mendapatkan azab, yang mendapatkan kenikmatan kubur. Disebutkan di sini dalilnya, ya. Riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik, innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Lihat, seorang hamba. Berarti kalau seorang hamba, ruh dan jasad nempel.
Ya, innal 'abda idza wudi'a fi qabrih, apabila diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuh, dan teman-temannya di dunia telah berpaling meninggalkannya, sendirian dia di sono. Wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, dan dia mendengar teropak sendal mereka yang mengiringnya. Atahu malakan, datang dua malaikat, fayuq'idanihi, mendudukkan si mayit tersebut. Lihat, ini akidah ya ikhwah. Akidah mayit didudukkan dari tempat berbaringnya. Fayaqulan, maka dua malaikat tersebut mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu ketahui tentang seseorang yang diutus kepadamu? Fa amal mu'min, adapun seorang mukmin, dia mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Allah akbar. Aku bersaksi bahwasanya dia hamba Allah dan rasulnya. Fayuqal, maka dikatakan kepada mayit tersebut, unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a. Allah akbar. Maka dikatakan kepada jenazah tersebut, lihatlah kepada tempat dudukmu yang tadinya engkau berada di neraka, Allah ganti engkau masukkan ke dalam surga. Fayarahuma jami'an, maka mayit tersebut melihat jannah dan nar. Allah akbar. Gara-gara apa? Gara-gara bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Wa ammal munafiq wal kafir, adapun munafik dan kafir, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau ketahui tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku pernah mengatakan ini sebagaimana manusia mengatakan. Ya, ini ikut-ikutan. Nih, awas, hati-hati. Agama itu nggak boleh ikut-ikutan, ngekor. Orang ini ikut ke sini, ini ikut ke sini. Tapi apa? Dalil. Harus berpatokan dalil nih. Lihat, orang kafir jawabannya sama. Ma kuntu mala adri, aku nggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku pernah mengatakan ini sebagaimana manusia mengatakannya, ikut-ikutan. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang kafir tersebut, munafik tersebut, la daraita wala talaita, engkau ini memang nggak tahu, memang engkau ini nggak belajar, memang engkau ini nggak pernah membaca. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan, maka dipukullah dari gada, palu gada dari besi. Fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan, yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain, yang mana semua bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia, artinya semuanya mendengar. Ya, bahkan disebutkan sebagian riwayat mengatakan, wallahu a'lam, apabila palu tersebut dipukulkan ke gunung, hancur lebur. Ya, dalam riwayat lain, tulang belulang si mayit itu hancur berantakan. Dihimpit, ya, dengan himpitan kubur, hancur berantakan. Ya, ini dalil yang tegas mengatakan tentang azab kubur, ya, azab kubur. Nas'alullah samal afiyah. Kita berlindung dari Allah kepada Allah dari azab kubur. Taib. Kemudian iman berikutnya ini ada 2 poin lagi penting ya ikhwah, bersabar sedikit ya. Bagian dari iman kepada azab alam barzah adalah kita mengimani adanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Saya sebutkan dalilnya saja, korelasinya karena hadisnya panjang. Ya, idza qubira al-mayyit, apabila mayit telah dikuburkan, atahu malakan, datanglah 2 malaikat, aswadan, mukanya hitam, azraqan, biru, hitam biru. Ngeri tidak? Ya. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang pertama namanya Munkar, yang kedua bernama an-nakir. Fayaqulani, maka dia mengatakan dengan pertanyaan yang sama yang tadi telah kita sebutkan dalam riwayat tadi ya, disebutkan di situ. Makanya di sini di akhir riwayatnya orang munafik ketika menjawab pertanyaan malaikat, dia nggak tahu ya. Faqultu mislahu la adri, aku nggak tahu siapa itu Muhammad. Fayaqulan qad kunna la na'lamu annaka taqulu dzalik, kami sudah tahu pasti kamu nggak bisa ngomong. Lihat, malaikatnya sudah ngomong kayak gitu. Kami ini udah tahu ente ini nggak bakal bisa ngomong, nggak bakal bisa
jawab. Fayuqalu lil ard, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alai, himpitlah dia, fataltaimu alai, maka menghimpitlah tanah tersebut, fatakhtalifu fiha adla'u, sehingga tulang belulangnya berserakan, jasadnya berserakan, ya, rusuk-rusuknya berserakan. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik, dan terus senantiasa akan diazab seperti itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Allahu akbar. Lama tidak lama, ya. Dan orang mukmin pun juga demikian, ya. Qad kunna na'lamu annaka taqulu mithla dzalik. Kami tahu engkau ini pasti akan bisa menjawabnya. Sehingga diberilah keluasan sejauh mata memandang, diperlihatkanlah surga, aroma surga masuk ke dalamnya, kenikmatan surga pun masuk di dalamnya, ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Taib, satu poin lagi dan ini yang terakhir. Apa dosa-dosa yang bisa menyebabkan seorang terkena azab kubur? Ini penting juga, harus kita ketahui. Apa dosa-dosa yang menyebabkan seorang terkena atau terancam azab kubur? Di sini ada banyak, ya. Secara umum maksiat itu terancam dengan azab kubur. Secara umum maksiat itu terancam dengan azab kubur. Tapi ada beberapa nas yang menyebutkan spesifikasinya bahwasannya itu akan terancam dengan azab kubur. Yang pertama adalah adamut tanazzuh minan najasah, tidak bersih dari percikan najis. Sebagaimana tadi hadis tadi, ya, dia tidak bersih dalam membersihkan najis, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tanazzahu anil baul, ya, berhati-hatilah, bersihkanlah dengan bersih dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan orang terkena azab kubur adalah disebabkan karena sebab ini, sebab air kencing, dia tidak bersih, ya. Kalau yang cebok saja itu bisa terancam, bagaimana lagi yang tidak cebok, ya. Nah, kemudian di antara maksiat lainnya adalah namimah, mengadu domba tadi sebagaimana kita sebutkan. Kemudian di antara dalil berikut yang menunjukkan maksiat terancam azab kubur adalah az-zina, berzina. Itu terancam dengan azab kubur. Ini kita tidak sebutkan dalilnya, panjang kalau kita sebutkan. Poin-poinnya saja. Kemudian dosa berikutnya adalah pemakan riba. Pemakan riba itu juga terancam dengan azab kubur. Kemudian, nah ini barangkali kita nih, saya pribadi dan antum semua mungkin kena ini, ya. Nasallahu sama al-afiyah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Apa? An-nauma anis salatil maktubah, tidur dari sholat 5 waktu. Kesiangan bahasa kitanya, ya, kesiangan, dia tertidur ketika waktu sholat sehingga luput darinya sholat berjamaah. Nah ini nih pecutan bagi kita semua, ya ikhwah. Yaqtadhi azabal kubur, karena ada dalilnya. Nanti kita akan sebutkan mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang dalil yang menyebabkan dalam poin ini orang yang tertidur dari azab, dari salat 5 waktu, wabil khusus subuh, ya, yang banyak kita lewat, asar, tertidur siang, ya, dan salat 5 waktu secara umum. Artinya dilalaikan karena tidur dan lain sebagainya, maka ini terancam dengan azab kubur, ya. Nas'alullah salamu wal afiyah. Mudah-mudahan dengan kita mendengar ini kita antusias untuk bisa bangun salat subuh, ya, dan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Allahumma amin. Kemudian dalil berikutnya isbalu thawb minal khuyala, menjulurkan pakaian ke mata kaki karena sombong, ya, itu juga bagian dari azab kubur. Dan tidak sombong juga, ya, terancam dengan azab neraka. Kalau yang tidak sombong azab neraka, apalagi azab kubur, ya, akan terancam. Dan kata para ulama, fi jumlatin minal ma'asi, dan secara umum maksiat yang dilakukan seorang hamba itu terancam dengan azab kubur. Fahadhari ya Abdallah,
Maka waspadalah wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenikmatan kubur, maka itu diberikan kepada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, bagian dari orang-orang yang berbahagia, ahlut taqwa, ahlus salah, orang yang diberikan kespesialan karena kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kuburannya menjadi raudhatun min riyadhil jannah. Kuburan itu cuma dua keadaannya. Kalau enggak raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hufari niran, lubang dari lubang-lubang api neraka. Wal iyadzu billah. Anda bisa menetapkannya dari sekarang dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kuburan Anda akan menjadi taman-taman surgakah, atau akan menjadi lubang-lubang api neraka? Maka jawabannya ada pada diri Anda pribadi dari sekarang. Tentunya memohon taufik dan hidayah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri yang berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, yakni menundukkan diri, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi sebagai nasihat yang paling utama, dan kepada para hadirin sekalian wal akhwat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.